Kepada Opui dengan hormat kami persilakan. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih, peserta Sinode Gudang ke-66 HKBP, para peninjau dan para undangan, izinkan saya menyebut satu dari undangan kita yang kita hormati, Bapak Pendeta David Sibuya, Dr. of Ministry, yang sudah pensiun tapi rindu melihat dan bersama kita pada saat ini. Juga Amang Insinyur Darwin Siagian, mantan Bupati, rambutnya putih tapi semangat. Beliau ini luar biasa, tokoh Nakosobulu HKBP. Tepuk tangan untuk Pak Darwin. Tentunya semua kepala daerah kami di Samosir, di Toba, apalagi di Taman Utara ini. Semua panitia dan semua warga HKBP yang mengikuti sidang sinode kita ini dari tempat masing-masing. Izinkan saya menyampaikan selamat datang di auditorium HKBP Seminarium Solo. Selamat mengikuti Sinode Gudang, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Apalagi tadi Pak Bupati takut menjamu kita dalam makan siang nanti yang enak dengan 50 juta rupiah. Sungguh pantaslah kita menaikkan syukur kepada Allah Tritunggal atas penyertaan dan cinta kasih-Nya bagi kita semua. Dia Allah yang setia, memberkati kita semua hari demi hari. Meskipun pada tanggal 1 Oktober dini hari yang lalu terjadi gempa berkekuatan 6, skala Richter yang sempat mengguncang Tapanuli Utara, malah sempat menggoda. Ada teolog yang mengatakan Tuhan tengah murka kepada Taput. Beliau lupa bahwa pada masa bencana teologi Tuhan yang menderita, Tuhan yang solider yang dikembangkan, bukan teologi hukuman. Pemda Tapun melaporkan ada 1.436 unit rumah yang rusak. Yang rusak ringan 628, yang sedang 412, dan berat 266. Juga ada 121 gereja yang rusak. Yang ringan rusaknya 40, yang sedang 28, dan yang berat 29. Kita percaya Tuhan yang menyertai kita untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Izinkan saya menginformasikan bahwa per hari ini bantuan dari jemaat-jemaat dan pribadi untuk emergency aid dan juga untuk rekonstruksi berjumlah 2 miliar rupiah. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk semua yang telah mengirimkan bantuannya. Kita akan melayangkannya secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Kita juga pantas mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang dipimpin oleh ketum kita, Bapak Dr. Vitor Tinambunan, dalam mempersiapkan segala sesuatu agar sinode ini dapat berjalan dengan baik. Kita bangga bahwa HKBP dapat mengadakan sinode dalam suasana yang nyaman, sejuk, bersih,
dan berkualitas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rapat preses dan rapat MPS pada bulan September yang lalu yang mempersiapkan materi sidang yang terhormat ini. Selain itu, kita juga berterima kasih dan mengapresiasi semua pihak yang telah turut membantu terlaksananya sinode ini, termasuk kepolisian. Barusan saya telepon dengan Pak Kapolres, ternyata cuaca buruk sehingga penerbangan dari Kapolda bersama Pangdam ditunda sehingga mereka balik ke landasan. Tapi mereka kirim salam kepada kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, sinode Godang kali ini akan menjadi sinode Godang yang sangat menentukan masa depan HKBP, di mana kita akan membicarakan serta memutuskan beberapa hal krusial seperti sentralisasi keuangan, amandemen aturan dan peraturan, khususnya tentang pemilihan pimpinan dan kepesertaan sinode, serta sikap HKBP terhadap isu-isu dunia yang tengah kita hadapi secara global, nasional, dan lokal. Ya, HKBP tentu saja tidak hanya memikirkan apa yang baik bagi dirinya, melainkan juga memikirkan apa yang baik bagi dunia. Terima kasih tadi Bapak Sekul dalam khotbahnya berdasarkan dalam surat 6 ayat 2 tadi, bahwa kita dipanggil untuk di dalam diri kita mengkonsolidasikan semua kekuatan kita, tapi bukan hanya untuk kita, tapi juga bagi yang lain. Dunia kita sedang dan akan menghadapi persoalan berat, yaitu krisis iklim, dan menurut ekonom terkemuka di dunia tahun depan kita akan menghadapi resesi ekonomi global. Ini menjadi salah satu topik penting dalam sidang raya WCC yang baru saja berlalu, di mana pengurus HKBP dan delegasi HKBP ikut menggumulkannya. Bencana-bencana iklim sudah dan akan terus terjadi, dan semua itu sangat berhubungan dengan gaya hidup manusia yang tidak ramah terhadap bumi. Generasi kita sudah terlalu eksploitatif dan konsumtif terhadap sumber daya alam. Sebagai gereja, HKBP harus ikut ambil bagian dalam mengkampanyekan perubahan gaya hidup supaya bumi tetap menjadi rumah yang layak tinggal untuk kita dan generasi di depan. Pemeliharaan dan pemulihan seluruh ciptaan merupakan bagian dari visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Saudara-saudara, sebagai pengurus kita, saya mengajak semua peserta sinode untuk secara serius dan sehati membicarakan hal-hal di atas, supaya kita dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif, keputusan-keputusan yang nantinya menjadi berkat tidak hanya untuk HKBP, melainkan untuk Indonesia yang kita cintai dan untuk dunia. Bagaimana caranya agar HKBP dapat menjadi berkat? Izinkan saya mengusulkan beberapa hal berikut. Pertama, kita harus berwawasan luas. HKBP harus berpikir luas dan besar. Dan yang kedua, memiliki keterampilan yang mumpuni melalui berbagai pembinaan dan pelatihan. HKBP ikut mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas secara holistik, tidak cerdas secara sempit. Dan kita harus memiliki keterampilan yang terus-menerus ditingkatkan
sesuai dengan tantangan zaman. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kita harus membangun institusi kita. Kita harus mengadakan institutional building. HKBP harus kita bangun menjadi organisasi yang sehat, dapat dipercaya, reliable, akuntabel, berdaya, mandiri, tapi juga kritis, konstruktif. Dan terakhir yang keempat, dan yang terutama sebagai gereja dari Yesus Kristus, ialah kita harus memastikan bahwa spiritualitas kita terus bertumbuh. HKBP harus tetap menjadi gereja yang intim bersekutu dengan Allah. Kita harus tetap menjadi pendoa-pendoa yang setia. Itu sebabnya kami baru saja membangun dan meresmikan 12 rumah-rumah doa di pusat kekristenan Batak ini, Seminarium Sipolo, agar semangat berdoa semakin bertumbuh di seluruh HKBP. Namun tidak hanya berdoa, spiritualitas ini harus terwujud pula melalui gaya hidup kita. Dimanapun HKBP berada, ia harus menjadi gereja yang bersih, yang hijau, ramah anak, ramah terhadap lansia, ramah terhadap kaum disabilitas, ramah terhadap orang-orang yang berperspektif beda dengan kita. Kita tetap setia menolak, melawan yang jahat, dan melakukan yang baik dengan inovasi, kreasi, dan kreativitas. Allah telah menyelamatkan hidup kita melalui kasih anaknya. Hidup yang sudah dikasihnya itu harus kita rawat sebaik mungkin dengan segala kemampuan yang terus dikembangkan. Peserta sinode yang saya hormati dan banggakan, kita meyakini bahwa sentralisasi keuangan adalah salah satu cara kita membangun gereja ini untuk menjadi gereja yang berorganisasi yang lebih sehat, profesional, akuntabel, berdaya, dan mandiri. Dengan keuangan yang sehat, HKBP dapat fokus melayani sehingga visi menjadi berkat bagi dunia dapat terwujud. Persiapan-persiapan yang intensif sudah dilakukan untuk itu, termasuk dengan mengangkat tim kaji yang keanggotaannya berasal dari beraneka unsur dan kepiawaian, serta yang bekerja sangat intensif dan penuh pengorbanan untuk HKBP tanpa pamrih agar mempersiapkan pelaksanaan praktisnya di era digitalisasi dengan semangat warga dan pelayan HKBP yang tinggi, yang cinta pada HKBP. Kita juga sudah merembukkannya dalam rapat-rapat para partohona penuh waktu, sudah melalui sosialisasi di 6 regional, sudah melalui rapat-rapat preses, sudah melalui rapat MPS. Saudara-saudara yang terkasih, selama 4 hari ini kita akan bersinode di dalam terang tema bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, the law of Christ, the system, the spirit of Christ. Itu yang dimaksud dengan the law of Christ, the spirit, the roh yang Christ telah tunjukkan, yaitu dia berkorban untuk yang lain. Dan subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digital. Terima kasih untuk Abang Albert, seorang warga kita yang luar biasa, dipercayai oleh Tuhan untuk membangun negeri kita ini dalam bidangnya. Give to us what you have received from the Lord.
so that this church will thrive to become a very, very strong church in the future. Thank you for your coming. Era digital memang telah memberikan banyak kemudahan buat kita. Di masa-masa genting pandemi COVID-19, di saat kita semua tidak dapat berkumpul, pelayanan dan berbagai kegiatan besar kita tetap bisa berjalan secara virtual dan semi virtual. Meski gereja-gereja harus kosongkan, ibadah minggu tetap dilaksanakan secara online. Itu semua mungkin untuk kita lakukan karena bantuan teknologi digital. Namun tidak bisa kita pungkiri, kemudahan itu pun disertai berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Bukan tidak mungkin pula pandemi yang lain akan datang lagi. Bagaimana kita menghadapi berbagai beban dan tantangan ke depan? Jawabnya bertolong-tolong. Kita adalah gereja. Kita satu tubuh. Kita adalah murid-murid Kristus. Dan kita semua komponen HKBP mesti menjadi satu unit yang bergerak bersama menuju tujuan kita sebagai gereja. Kita sudah menjiwai dan menikmati berkat-berkat dari kesatuan hati itu pada tahun 2022 ini. Kita teruskan memupuk dan menumbuhkannya sehingga berbuah lebat. Dalam segala situasi, terutama situasi sulit menghadapi banyak tantangan, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menghidupi nilai-nilai HKBP yang sudah ditetapkan rapat MPS tahun 2021 itu, dan kini akan kita masukkan ke dalam aturan-peraturan kita, yaitu interdependen, melayani, inklusif, dan peduli. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus sebagai wujud nyata dari misi HKBP yang dirumuskan dan ditetapkan rapat MPS awal tahun 2012. Menjadikan murid Kristus pelaku firman. Dengannya lah kita berharap iman yang bekerja, iman yang berbuah terjadi sebagaimana dicita-citakan Restra HKBP 2020-2024. Terakhir, para peserta sinode yang sangat saya hormati, sekali lagi saya sebagai pengurus kita menyambut kedatangan kita semua dengan jumlah yang luar biasa besar, 96,6%. Selamat bersinode, mari berlomba-lomba memberikan gagasan konstruktif agar kita dapat menghasilkan keputusan terbaik di sinode ini demi kemuliaan Allah dan damai sejahtera bagi kita umatnya. Horas, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada yang kami hormati dan kasihi Opni Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang dapat menguatkan, mensupport kita supaya sehat dan energik, kontributif, dan memiliki semangat spiritualitas selama mengikuti Sinode Godang HKBP.